Menurut Kotler dan Nancy tahun 2005, Corporate Social Responsibility atau CSR didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan. CSR adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. CSR merupakan sebuah fenomena dan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. CSR dimulai sejak era di mana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability perusahaan. CSR memiliki berbagai macam model. Salah satunya adalah piramida CSR Archie B. Carroll. Piramida CSR Carroll adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana dan mengapa organisasi harus mengambil tanggung jawab sosial. Yang pertama ada tanggung jawab ekonomi. Jadi, sebuah perusahaan itu harus melakukan bisnis setidaknya untuk menutupi biaya sehari-hari. Lapisan yang pertama ini merupakan dasar untuk semua tanggung jawab berikutnya, yang mana bertumpu pada dasar yang ideal. Perusahaan memiliki pemegang saham yang menuntut pengembalian investasi secara wajar. Mereka juga memiliki karyawan yang menginginkan pekerjaan yang aman dan dibayar secara adil. Begitu juga dengan pelanggannya yang menginginkan produk dengan kualitas baik dengan harga yang wajar. Ini merupakan sebuah alasan mengapa bisnis didirikan di dalam masyarakat. Dan dengan demikian, tanggung jawab utama dari sebuah perusahaan adalah menjadi unit ekonomi yang berfungsi dengan baik dan tetap di dalam sebuah bisnis. Selanjutnya yaitu legal responsibilities. Legal responsibilities di sini merupakan tanggung jawab hukum bahwa perusahaan tidak boleh terlibat dalam kegiatan ilegal dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebagai pemenuh sebagian dari kontrak sosial antara bisnis dan masyarakat, perusahaan diharap untuk mengejar misi ekonomi mereka dalam kerangka hukum. Tanggung jawab hukum tidak mencakup seluruh perilaku yang diharapkan dari bisnis oleh masyarakat. Dengan sendirinya, hukum tidak memadai untuk setidaknya 3 alasan. Pertama, undang-undang tidak mungkin membahas semua topik atau masalah yang mungkin dihadapi bisnis. Masalah baru terus muncul, seperti bisnis berbasis internet atau e-commerce, makanan yang dimodifikasi secara genetik, dan berurusan dengan imigran ilegal. Kedua, hukum sering ketinggalan konsep yang lebih baru dari apa yang dianggap perilaku yang tepat. Misalnya, karena teknologi memungkinkan pengukuran kontaminasi lingkungan yang lebih tepat, undang-undang yang didasarkan pada tindakan yang dibuat oleh peralatan usang menjadi usang tetapi tidak sering diubah. Ketiga, yaitu undang-undang yang dibuat oleh anggota parlemen dan mungkin mencerminkan kepentingan pribadi dan motivasi politik para legislator daripada pembenaran etis yang sesuai. Poin yang ketiga adalah tanggung jawab etis menggambarkan kebutuhan perusahaan secara adil dan etis untuk bertindak atas undang-undang. Tanggung jawab ini wajib dipenuhi perusahaan untuk melakukan apa yang benar, adil dan adil, bahkan ketika mereka tidak dipaksa untuk melakukannya oleh kerangka hukum. Carroll 1991 berpendapat bahwa tanggung jawab etis karena itu terdiri dari apa yang umumnya diharapkan oleh masyarakat, melebihi harapan ekonomi dan hukum. Karena hukum itu penting, tetapi tidak memadai, tanggung jawab etis diperlukan untuk merangkul kegiatan dan praktik yang diharapkan atau dilarang oleh masyarakat meskipun hukum itu tidak dikodifikasikan menjadi undang-undang. Tanggung jawab etis mewujudkan ruang lingkup penuh norma, standar, nilai dan harapan yang mencerminkan konsumen, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat yang menganggap sebagai adil dan konsisten dengan penghormatan atau melindungi terhadap hak moral pengakuan kepentingan. Tanggung jawab etis juga dapat dilihat sebagai merangkul dan mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang baru muncul diharapkan masyarakat untuk dipenuhi oleh bisnis. Meskipun mereka mungkin mencerminkan standar kinerja yang lebih tinggi daripada yang saat ini diwajibkan oleh hukum. Tingkat keempat disebut tanggung jawab filantropis, yang menggambarkan keterlibatan komunitas kreatif dari perusahaan kepada harapan masyarakat. Karya Yunani filantropi secara harfiah berarti cinta sesama manusia, dan dengan menggunakan ide ini dalam konteks bisnis, model ini mencakup semua masalah yang berada dalam kebijaksanaan perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan, masyarakat setempat, dan akhirnya masyarakat pada umumnya.
Menurut Carroll 1991, tanggung jawab filantropis semata-mata diinginkan perusahaan tanpa diharapkan atau diminta, membuat mereka kurang penting daripada 3 kategori lainnya. Namun demikian, masyarakat memiliki harapan bahwa bisnis dan memberikan kembali, dan dengan demikian kategori ini telah menjadi bagian dari kontrak sosial antara bisnis dan masyarakat. Kegiatan semacam itu dapat mencakup pemberian perusahaan, sumbangan produk dan layanan, kesukarelaan karyawan, kemitraan dengan pemerintah, daerah, dan organisasi lain, dan segala bentuk keterlibatan sukarela lainnya dari organisasi dan karyawannya dengan masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya. Keuntungan dari model 4 bagian CSR adalah bahwa ia menyusun berbagai tanggung jawab sosial ke dalam dimensi yang berbeda, namun tidak berusaha menjelaskan tanggung jawab sosial tanpa mengakui tuntutan nyata yang ditempatkan pada perusahaan untuk menjadi menguntungkan dan legal. Nah, dengan lapisan berturut-turut dalam piramida, Archie B. Carroll mendefinisikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan itu harus meliputi ekspektasi ekonomi, hukum, etika, dan kedermawanan yang ditempatkan pada organisasi oleh masyarakat pada titik waktu tertentu. Kenapa sih bentuknya harus piramida? Karena itu dipilih sebagai desain geometris yang simpel, intuitif, dan dibangun di atas dasar pemikiran bisnis yang sehat secara ekonomi dan berkelanjutan untuk bertahan dalam ujian waktu. Sekian pembahasan dari kami mengenai model CSR piramid dari Archie B. Carroll. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.